Baik, kita lanjutkan. Nah, besaran kedua tadi adalah besaran turunan, yaitu lebih dari satu besaran pokok. Nah, besaran turunan itu mempunyai juga namanya satuan yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya banyak. Luas pengertiannya panjang kali lebar, sisi kali sisi, berarti meter kali meter. Dua satuannya meter kuadrat. Jadi dua dia ya. Kalau luas. Nah, kalau volume, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi tiga dia besaran pokok ya, panjang kali lebar kali tinggi. Meter kali meter sama dengan meter kubik. Jadi ada tiga besaran di situ ya, besaran panjang semuanya. Nah, contoh yang lain, massa jenis sama dengan massa per volume. Apalagi kecepatan, jarak per waktu. Kecepatan per waktu. Gaya, massa kali percepatan. Daya, usaha, momentum. Jadi banyak sekali ya besaran turunan. Anak-anak sudah pernah belajar pastinya. Nah, dalam sistem satuan digunakan dalam fisika itu adalah sistem satuan internasional, SI namanya. Di mana sistem satuan ini juga disebut dengan MKS, yaitu meter kilogram sekon. MKS, meter kilogram sekon. Keunggulan dari sistem ini mudah dikonversi, yaitu kebilangan 10 berpangkat. Pernah dengar ya, bilangan berpangkat, konversi satuan. Nah, umpamanya 10 pangkat 12 disebut dia dengan tera, disimbol dengan T. 10 pangkat 12. 10 pangkat 9 disebut dengan giga, disimbolkan dia dengan G besar. 10 pangkat 6 disebut dengan mega, disimbolkan dengan M. 10 pangkat 3 disebut dengan kilo, ya, disimbol dengan K kecil. 10 pangkat minus 1 desi, disimbol D. Nah, nanti ibu kasih ya materinya untuk anak-anak. 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 3 ini adalah konversi satuan. Oke. Nah, dalam besaran satuan kita belajar juga dengan nanti bagaimana cara menurunkan satuan dari rumus. Tentunya dikenal dengan istilah dimensi, yaitu dimensi merupakan cara besaran tersebut disusun dari besaran-besaran pokok ya, disusun dari besaran-besaran pokok. Kita simbolkan dengan ada lambang dimensi. Ingat saja yang 7 besaran pokok itu ada lambang dimensinya masing-masing. Nah, kalau panjang, apa lambang dimensinya? Tanda kurung siku dulu baru dia L besar. Kalau massa tanda kurung siku dulu baru M besar. Kalau waktu tanda kurung siku dulu T besar. Kalau kuat arus listrik kurung siku dulu I besar. Intensitas cahaya kurung siku dulu J besar. Suhu theta. Jumlah zat N besar. Nah, itu dia. Umpamanya contoh gaya, massa kali percepatan, F sama dengan M per A. Apa satuan massa? Kilogram. Apa satuan percepatan? Meter per sekon kuadrat. M kilogram kali M meter per sekon kuadrat sama dengan kilogram meter kali sekon pangkat minus 2. Nah, tadi massa kilogram itu ya, satuannya, simbol dimensinya apa? M. Nah, buatlah kurung siku M besar. Kemudian meter apa? Panjang lah itu ya, L besar. Sekon apa? T besar. Maka dimensi daripada gaya adalah kurung siku M L T pangkat minus 2. Nanti ibu kasih materinya. Nah, itu sekilas penjelasan mengenai besaran pokok, besaran turunan, konversi satuan, dan dimensi. Kemudian masuk kita ke besaran skalar dan besaran vektor tadi. Besaran skalar tadi adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, tidak ada penunjuk arah. Ya, contohnya adalah nilai saja adalah tadi panjang, luas, volume, massa jenis, kelajuan, dan jarak. Kelajuan bedakan dengan kecepatan ya. Kalau kelajuan itu skalar, kecepatan itu vektor. Nah, contoh besaran vektor itu memiliki nilai dan arah. Contohnya adalah perpindahan. Kamu berpindah dari rumah ke sekolah, ada arahnya kan? Ada nilainya. Nah, kecepatan ada arah, ada nilainya. Kemudian gaya, momentum, impuls, dan momen gaya itu adalah vektor.
Nah, kemudian lanjut kepada angka penting. Nah, ini agak angka penting, nanti ini agak ada aturannya ya, ada aturan angka penting, nanti Ibu kasih metodenya. Angka penting itu adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, hasil percobaan suatu eh, suatu percobaan di mana angkanya itu adalah memiliki angka pasti dan angka taksiran. Kalau kita melakukan eksperimen percobaan itu perlu data yang akurat, perlu dilakukan beberapa kali. Tidak belum tentu ya akurat kalau kita percobakan datanya sekali ya, jadi beberapa kali. Jadi di situ ada angka pasti dan angka taksiran. Nah, untuk bagaimana menentukan angka penting, ada aturannya. Yang pertama, jika semua angka yang bukan angka 0 adalah angka penting. Umpamanya 37,5, nggak ada situ angka 0 kan, berarti semua angka penting. Berapakah 37,5 angka pentingnya? Ada 3, 7 dan 5 itu angka penting yang bukan 0 ya. Kemudian yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Umpamanya 101, 303. 0 yang di tengah itu adalah angka penting. Jadi kalau 101 berapa angka pentingnya? Ada 3. Kemudian aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal koma adalah angka penting. Umpamanya 21,10. 21,10. Berapakah angka pentingnya? 4. Jadi angka 0 yang setelah angka desimal, setelah ada koma, itu merupakan diperhitungkan sebagai angka penting. Yang keempat, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah bukan angka penting. Umpamanya 0,25. 0 yang itu, yang pertama itu bukan angka penting. Jadi 0,25 berapa angka penting? Ada 2. Yang terakhir, angka 0 yang terletak di belakang bukan 0 yang terakhir, tetapi terletak dia di depan desimal adalah angka penting. Umpamanya 20,3. Nah, 0 yang di tengah itu sebelum desimal koma, dia termasuk angka penting. Jadi 20,3 adalah berapa angka penting? Ada 3. Nah, itulah dia sekilas mengenai materi besaran dan satuan. Nah, dalam angka penting ada istilah notasi eksponen. Apakah itu? Bilangan 10 berpangkat. Apakah manfaatnya ini? Untuk memperhemat, bukan untuk memperhemat, untuk mempermudah dari cara penulisan. Umpamanya 1000 miliar. Berapa nolnya itu? 1, 2, 3 tambah miliar. Ada 12. Jadi dalam notasi eksponen bisa kita tuliskan dia dalam 10 pangkat 12. 10 pangkat 12 tadi dalam sistem satuan konveksi 10 pangkat 12 disebut dengan tera ya, 10 pangkat 12 tadi. Nah, sudah paham ya anak-anak semua? Kalau ada yang belum paham boleh kita bertanya sama ibu ya. Ini sekilas mengenai besaran sebelum masuk kita ke dalam pengukuran. Jadi sebelum kita mengerjakan sesuatu mengukur, pahami dulu tadi itu besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dengan alat ukur. Oke, sebentar ibu berikan materinya ya.